Shalom kekasih-kekasih Kristus. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Ya, saya percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai kul kita di minggu pertama di bulan Mei. Dan sebelum kita memulai kul ini, kita akan berdoa, memuji dan menyembah Dia. Mari kita satukan hati untuk memuji menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kuriarana mastikina masyema, yarana mastikina masyando. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan, buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu, mengucap syukur melalui pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan ini boleh menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kami lebih lagi untuk memuji menyembah-Mu di dalam kesehatian dan keunitian.
Hinayara lamastikina ramashande. Haleluya. Kuriana mastikina mashema. Yarana mastikina masera lamosa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengasihimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Mari kita sembah Dia. Uriararabastikina masyande, kau yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kami mencintaimu, kami mengasihimu. Ya Tuhanku, ya Rajaku, ya Allahku, ya Bapakku, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa
mulia namamu Tuhan, mulialah Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia nama Yesus. Uriararabas syakararabayaralabas tikirarabas tikinanamas syande. Kuniaramas tikirarabas sikiralamas syaralamos. Uniaramas tikirarabas seralamoras. Kinostayaralamas tikinamas syande. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Aba, kami boleh memuji menyembah-Mu. Sebentar lagi kami akan masuk dalam firman kebenaran-Mu, mendengarkan isi hati-Mu pada hari ini. Urapi kami anak-anak-Mu Aba, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan video call ini. Kiranya Roh Kudus mengajarkan setiap dari kami, membuat kami mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan, perbaharui setiap dari kami. Izinkan kami mengalami kelepasan, mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan, bahkan mengalami pendewasaan melalui firman kebenaran yang akan disampaikan pada saat ini. Bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, berkatalah kepada kami hamba-hamba-Mu yang terpilih, terkasih, bahkan termatra Roh Kudus, sehingga perkataan yang kami sampaikan adalah benar-benar berasal dari hati Tuhan. Biarlah ada kuasa perkataan dari sorga yang mampu mengubahkan setiap dari kami, sehingga semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami serahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan, bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Abah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang saya kira akan memberkati kita semua. Tema khotbah hari ini adalah menjadi toladan Kristus dalam kepemimpinan. Kita akan mulai ayatnya dari 2 Korintus 11 ayat 2. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa
Saya dituntun Roh Kudus untuk membawakan ini. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini ketika kita memiliki masalah dan ada orang yang membantu kita, baik secara tulus atau tidak tulus, tapi akan akhirnya menjadi sebuah hutang budi. Dan ada peribahasa yang mengatakan hutang budi dibawa sampai mati. Tapi berbeda dengan pertolongan yang kita lakukan untuk saudara-saudara seiman. Tidak ada istilah hutang budi, tapi semua dilakukan secara tulus, sehingga ketika kita menuntun saudara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, itu adalah suatu sukacita yang melimpah buat kita, tapi bukan sebuah hutang budi. Oleh sebab itu mari kita baca ayat ini, 2 Korintus 11 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Cemburu mempunyai dua arti, secara negatif ataupun secara positif. Secara negatif, kecemburuan bisa menimbulkan sebuah keributan. Seperti ketika seorang suami yang cemburu kepada istri atau seorang istri yang cemburu kepada suami. Bahkan ada juga kisah di mana seorang sahabat menjadi cemburu karena sahabatnya dekat dengan teman yang lain. Dan dari sisi negatif itu bisa menimbulkan pertengkaran atau keributan. Tapi ada sisi positif dalam kecemburuan. Kecemburuan adalah bukti nyata bahwa seorang mengasihi yang lain, makanya dia cemburu. Kalau dia tidak punya perhatian, dia tidak punya kedekatan, maka dia tidak perlu lagi cemburu. Tapi orang yang cemburu berarti orang tersebut mengasihi yang dicemburui. Jadi ada dua hal, positif dan negatif. Nah, Paulus menulis ini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Perlu dicatat, bukan cemburu duniawi, tapi cemburu ilahi. Artinya apa? Konotasinya bukan negatif, bahwa dia secara ilahi, dia marah kepada kita. Tapi Paulus sebagai seorang pemimpin yang menjadi toladan bagi banyak orang, dia mempunyai cemburu ilahi, dengan kata lain bahwa dia begitu mengasihi jemaat di Korintus, sehingga dia membawa para jemaat di Korintus untuk dipertunangkan kepada laki-laki, yaitu Kristus. Ya. Itu luar biasa perkataan Paulus, bahwa dia melakukan itu semua karena dia mengasihi kita secara ilahi. Dia ingin membawa anak-anak rohaninya secara ilahi untuk menjadi perawan mempelai, perawan suci, mempelai wanita kepada Kristus. Jadi dia tidak pernah marah. Tetapi dia lakukan itu karena dia sayang sama kita. Artinya seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin rohani yang baik, tidak perlu ketika menuntun seseorang kepada Kristus untuk dipertunangkan kepada Kristus, menjadikan mereka berhutang budi kepada para pemimpin itu. Justru pemimpin rohani yang baik, pemimpin rohani yang teladan, saksi Kristus yang baik dalam kebenaran, sudah seharusnya, sudah sepantasnya menuntun jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus untuk bertunangan kepada Yesus. Dan mendorong mereka untuk lebih dekat lagi kepada Yesus, kepada Kristus si mempelai pria. Roma 15 ayat 1 mengatakan begini.
Demikianlah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ada banyak pemimpin yang ketika menuntun seseorang kepada Kristus, lalu mulai mengungkit-ungkit. Mulai merasa bahwa mereka berhutang budi, kalau bukan karena saya mereka nggak akan kenal Yesus. Seorang pemimpin yang baik harus melakukan itu dengan tulus, sama seperti Yesus dengan tulus. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat dosa kita yang terdahulu. Dia menerima kita apa adanya. Sama seperti waktu saya sampaikan dalam khotbah sebelumnya di ibadah raya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, mengasihi jiwanya, bukan dosanya. Mengasihi orangnya, bukan dosanya. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat dosa masa lalu. Ketika orang itu bertobat dan berusaha untuk berbalik dari yang jahat kepada yang benar, Tuhan akan selalu membuka hati, membuka pintu buat dia. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Bahkan ketika dia disalib, dia dipukuli, dia diludahi, dia dibenci. Sekalipun dia banyak melakukan mujizat. Tapi ketika dia bangkit, dia tidak pernah mempersalahkan orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan ada perkataan sebelum dia mati, "Ya Abah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitupun kita. Sebagai orang-orang yang dewasa rohani, yang sudah didewasakan melalui firman. Ketika kita menuntun orang-orang untuk berada dalam trek kebenaran firman Tuhan, jangan kita merasa mereka berhutang budi sama kita. Tapi kita dorong terus mereka, supaya mereka lebih maju dan lebih baik daripada kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Tidak perlu kita merasa tersaingi. Tidak perlu kita merasa bahwa kita lebih jauh dibanding anak-anak rohani kita. Atau mungkin saudara rohani kita. Yang dulunya kita yang perkenalkan dia kepada Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan yang terbelakang akan jadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian bisa jadi yang terbelakang. Kita sudah lihat dalam COVID-19 ini, siapa yang terbelakang, siapa yang terkemudian, siapa yang gugur, siapa yang tidak gugur, siapa yang jadi pemenang, siapa yang bukan pemenang. Kita bisa lihat. Ya, semakin jelas pemurnian yang terjadi belakangan ini. Jadi, kalau kita melakukan pemberitaan Injil, ditentukan Tuhan sebagai pemimpin rohani, sebagai saksi yang hidup, Tuhan yang pilih kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, untuk menjadi mempelai Kristus. Jangan pernah merasa mereka berutang budi dengan kita. Tapi biarlah itu menjadi cemburu ilahi, di mana kita mengasihi dia secara ilahi. Kita sayang sama mereka. Bukan kita marah kepada mereka, tapi justru kecemburuan itu karena kita benar-benar mengasihi mereka. Kita buka ayat terakhir. Amsal 19 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan dalam kebenaran kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus, yang mungkin tertindas oleh perkara-perkara dunia, mungkin terantai oleh iblis. Ketika kita menaruh belas kasihan dan memberitakan tentang Injil keselamatan supaya mereka jadi pemenang dan mereka boleh menjadi mempelai Kristus, percayalah, ketika kita lakukan dengan tulus, maka Tuhan yang akan membalas perbuatan kita
semuanya itu. Karena apa yang dilakukan manusia terbatas. Tapi apa yang dilakukan Tuhan tidak terbatas. Ketika Tuhan membalas perbuatan kita, pastinya tidak terbatas. Setuju, katakan amin. Itu aja firman Tuhan hari ini. Ingat, lakukan yang terbaik buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Jangan jadikan mereka berutang budi kepada kita. Tapi biarlah karena kecemburuan ilahi, kita lebih mendorong mereka untuk menjadi perawan suci yang akan dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Mungkin Pak Kris bisa menambahi dari firman yang baru saja disampaikan? Shalom saudara-saudara. Shalom. Dari firman yang baru disampaikan tadi, ada 2 poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah mengenai ketulusan ya. Kita dalam melayani atau memberikan yang melakukan suatu pekerjaan, itu diperlukan suatu ketulusan. Karena bukan untuk kebanggaan diri kita, tapi untuk nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, karena tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa hikmat dari Roh Kudus, kita ini nggak ada apa-apa. Tapi karena ketulusan hati kita untuk melayani, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga firman Tuhan yang mengatakan Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ya. Allah kita itu adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Tapi di satu sisi Allah kita pun Allah yang pencemburu. Karena kita ini calon-calon mempelainya. Ya, kita calon mempelainya. Jadi jangan kita membuat Allah lain atau membuat kekasih lain ya di dalam kehidupan kita. Contohnya TV, kita lebih banyak meluangkan waktu untuk nonton TV dibanding baca firman Tuhan. Padahal kita itu adalah pencemburu, atau mungkin tata, atau mungkin harta. Ya, kita Allah yang pencemburu. Jadi jangan kita menduakan Tuhan Allah kita. Tapi fokus kita itu bagaimana menjadi mempelai yang cantik buat pasangan hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, pasangan hidup kita yang di surga nanti. Ya, jangan kita membuat Allah kita jadi cemburu. Sebenarnya Allah kita itu posesif, sangat mengasihi kita, tapi kita dikasih free will. Nah, tinggal pilihannya ada pada kita. Ingin lebih dikasihi oleh Tuhan kita atau dicemburui. Bahaya loh kalau dicemburui. Ya. Jadi Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Jangan kita ada arah lain lah. Ya. Lebih banyak waktu kita gunakan lebih dekat dengan Tuhan. Karena waktu ini gak lama lagi sih. Ya, waktu-waktu ini adalah jahat. Ya, jadi kita jaga hati, jaga pikiran, jaga jiwa kita. Ya. Jadi kita siap, benar-benar siap menjadi mempelai yang cantik dan dewasa tentunya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Ingat, Allah kita yang pencemburu. Jaga hati kita. Buat yang terbaik buat mempelai kita. Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin Novi bisa menambahkan? Oke, shalom semuanya. Shalom. Tiba-tiba saya teringat dengan ayat di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi boro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menyentang dan saling mendengki. Saya diingatkan kembali pada saat pertama kali saya dikenalin Tuhan Yesus di dalam hidup saya gitu ya. Saya bersyukur teman saya membawa saya ke gereja. Udah gitu saya bisa dikenalin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Dia telah menyalibkan dirinya untuk menggantikan setiap kita.
Dia begitu mengasihi kita. Biarlah pada akhir-akhir ini kita lebih diingatkan kembali lagi pengorbanan Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Biarlah kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kita percaya kita menyembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dimanapun Dia selalu melihat kita, Dia selalu melihat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti ikut campur tangan di dalam kehidupan kita, amin. Dan kita percaya akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, terutama untuk generasi Yeremia. Biarlah setiap kita semakin semangat untuk bersaksi untuk kepada setiap teman-teman di sekitar kita, bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi setiap kita. Sehingga akhir-akhir ini banyak banget orang yang stres, ya bahkan mereka bingung, gak tahu harus bagaimana. Coba kita mulai menuntun setiap mereka, mungkin dari teman kerja kita, ya dari komunitas kita, ataupun dari teman-teman di dalam sekolahan kita, di teman-teman kuliahan kita. Ayo kita sama-sama berdoa sehingga mereka juga bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Jadi malam ini kita sudah dapat tuntunan Tuhan dan tinggal kita melakukannya. Karena jangan sampai kita mengerti, mendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun setiap dari kita untuk mengajarkan bagaimana menjadi pelaku firman yang setia bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk menjadi pemimpin teladan yang hidup, menjadi saksi yang hidup untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus untuk mengenal Yesus. Bahkan lebih daripada itu, mungkin banyak saudara-saudara kami yang sudah menjadi pengikut Kristus, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman-Mu. Aba Bapa, dari tempat ini kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya perbaharui setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi pelaku firman yang setia menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka menjadi gadis-gadis yang tertidur, tapi bangunkan mereka, sehingga mereka menjadi 5 gadis bijak yang siap menanti kedatangan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Jaga kesehatan mereka, Abah. Bahkan penuhi apa yang mereka butuhkan, karena Engkau adalah Jehovah Jireh yang melihat dan menyediakan melebihi apa yang kami butuhkan. Bahkan jaga mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Bapa buat kebaikan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang namanya kekurangan, tidak ada yang namanya kemiskinan, tapi mereka semua dipelihara Tuhan secara sempurna bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih pertolongan penyertaan yang begitu ajaib sempurna buat kami sampai hari ini. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.